Bab 1191. Seorang pria pada tahap awal status dewa sejati segera berteriak penuh semangat setelah mendengar itu. Heh, kamu pejuang yang cukup kuat, Wali. Jika tidak ada yang keberatan, aku akan mencalonkanmu sebagai kepala asrama berikutnya. Lancelot terkekeh ketika dia berbicara dengan pria paruh baya itu. Aku sudah menjadi penatua di keluarga cabang untuk waktu yang lama. Aku tidak siap untuk tiba-tiba menjadi kepala rumah. Pria paruh baya itu melontarkan senyum canggung. Itu pasti kamu. Kamu yang terkuat setelah tuan kami. Seorang penatua berkata sambil tertawa. Itu benar. Sudah diputuskan kalau begitu. Itu dia. Orang lain mengangguk puas. Kalau begitu saya kira kita semua telah menyetujui keputusan ini. Kita menyelamatkan kesulitan untuk meminta suara. Lancelot tersenyum. Tatapan Sally bergeser ke arah Jack. Tuan muda Jack, saya dengan tulus meminta maaf atas perilaku saya barusan, katanya meminta maaf. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku salah memahami niatmu saat aku mendengar bahwa kita akan memilih kembali kepala rumah tangga kita. Maafkan aku. Heh, jangan khawatir. Aku tidak akan menyimpan dendam untuk hal seperti ini. Aku tidak serendah itu. Selain itu, kalian semua tidak menyadari situasinya. Kemarahan kalian barusan membuktikan bahwa Lancelot benar-benar master yang baik yang melayani Anda dengan baik, bukan? Jack menjawab, memberikan senyum lemah. Tentu saja, dia ayahku. Sally mengangkat dagunya, berbicara dengan nada bangga. Namun Jack hanya tersenyum ketika dia berbicara kepada Lancelot. Oh, benar. Saya mendiskusikan ini dengan ayah saya tadi malam, kami mempertimbangkan kemungkinan bahwa Anda tidak akan dapat mengasah diri Anda dengan benar begitu Anda masuk ke dalam keluarga White. Jadi kami setuju, bahwa seorang penatua yang sedang berlatih di keluarga utama dapat membawa serta istri, putra, atau putri mereka, dan mereka akan mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri. Apakah kamu serius? Ibuku dan aku bisa pergi juga. Sally sangat bersemangat sehingga dia praktis terpental begitu dia mendengarnya. Jack menggelengkan kepalanya. Tapi kami tidak memiliki banyak akomodasi di tempat itu. Jadi patronum tidak mendapatkan hak istimewa ini. Hanya para tetua yang mendapatkannya. Tuan muda Jack, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Lancelot menatap Jack. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun praktisi Qi harus terus-menerus mengendalikan emosi mereka, selalu dapat mengambil pandangan objektif terhadap berbagai hal, mereka masih manusia, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan keluarga mereka. Akan jauh lebih baik jika dia bisa membawa istri dan putrinya. Dia tahu bahwa Jack lah yang telah membantu mengamankan keuntungan ini untuknya. Tuan muda Jack, kamu benar-benar pria yang perhatian. Aku telah memutuskan bahwa aku milikmu mulai sekarang. Sally sangat senang. Dia berbicara sambil memukul dadanya. Bab 1192. Kau akan menjadi miliknya. Ekspresi seorang pemuda berubah rumit ketika dia mendengar itu. Cara dia mengatakannya sudah matang untuk kesalahpahaman. Sally sedikit terkejut. Semburat warna menodai pipinya saat dia memutar matanya ke arah pemuda itu. Apa yang sedang Anda bicarakan? Bentaknya. Maksudku, aku akan melayaninya mulai sekarang. Kemana dia pergi, aku akan mengikuti. Hah, kamu tidak pernah tahu bagaimana menyedot orang lain, tetapi hari ini kamu belajar bagaimana melakukannya. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menyedot siapa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Bukankah itu hal yang baik bahwa Tuan muda Jack banyak membantu kita? Sally melontarkan tatapan ganas pada pria tua itu. Siapa yang tahu kapan waktu berikutnya kita akan mendapatkan kesempatan seperti ini? Dia berkata. Baiklah, baiklah. Tuan muda Jack menjalani hari yang panjang, dan hari sudah larut. Kita akan kembali untuk beristirahat dulu sebelum merayakannya dengan benar sambil makan malam. Kata Lancelot sambil tertawa. Baiklah. Heh, hari ini benar-benar hari yang baik. Aku sudah lama tidak mendengar berita seperti ini. Kita harus merayakannya sampai istirahat pagi. Sally berbicara dengan gembira, lewat sini, Tuan muda Jack. Saya akan mengatur akomodasi untuk Anda di rumah kami. Baiklah, kita akan mengadakan perayaan yang bagus malam ini. Kalian yang muda harus beristirahat dengan baik. Aku akan memilih yang berbakat di antara kalian. Karena keluarga cabangmu memiliki lebih banyak anggota, aku akan memilih 3 secara total.
Aku hanya akan memilih 2 dari keluarga cabang yang lebih kecil. Jack mengangguk dan mengumumkan kepada semua orang. Kedengarannya bagus. Apakah kita bisa memiliki 3 kandidat? Jadi itu artinya aku juga punya kesempatan. Seorang pemuda menyeringai penuh semangat setelah mendengar itu. Itu benar. Saya pikir hanya 1 yang akan dipilih. Jika ada 3 slot, kami memiliki peluang untuk dipilih. Seorang master dari keluarga cabang lain juga menyeringai setelah dia memikirkannya. Aku juga seorang master. Aku akan menjadi satu paket dengan ayahku begitu dia pergi ke keluarga utama. Dengan cara ini, aku tidak harus bersaing dengan yang lain, kan? Sally bertanya sambil berjalan. Tentu saja, dengan cara ini, kamu bisa mencalonkan orang lain. Jack tersenyum. Terserah kamu saja. Kamu bisa mengadakan kompetisi seni bela diri untuk memilih juaramu. Tapi kamu juga bisa berdiskusi untuk menentukan pilihan jika kamu mau seperti itu. Seorang penatua menggelengkan kepalanya. Beberapa keluarga cabang memiliki 2 tuan yang jelas, dan jika perbedaan di antara mereka terlalu besar, tidak perlu mengadakan kompetisi. Kita bisa menominasikan keduanya. Setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Sally. Contohnya Sally di sini adalah talenta terbaik kita. Dia pasti akan muncul sebagai juara jika kita mengadakan kompetisi, katanya. Jadi satu-satunya orang yang benar-benar akan kita perhatikan adalah runner-up pertama dan kedua. Untungnya, ayahnya akan menjadi penatua di keluarga utama, jadi kita bisa mencalonkan kandidat lain. Banyak orang lain juga mengangguk setelah mendengar itu. Ini akan sangat membantu perkembangan keluarga cabang, serta para pemuda. Bagaimanapun, semua orang berharap lebih banyak pejuang dengan status dewa sejati akan muncul dari keluarga cabang. Hanya pejuang seperti mereka yang dianggap sebagai yang terbaik. Setelah akomodasi diatur, Jack beristirahat sebentar. Saat malam tiba, semua orang menyiapkan 2 api unggun di ruang terbuka dan mulai memanggang tusuk sate yang terbuat dari daging monster. Aroma yang sangat lezat. Bab 1193. Jack sedang meregangkan tubuhnya ketika dia mencium bau barbecue. Dia berjalan keluar rumah. Heh, kami takut kamu sedang berlatih atau tidur, jadi kami tidak berani mengganggumu. Makanannya hampir siap. Kami akan memanggilmu. Sally berjalan dengan gembira ketika dia melihat Jack. Dia menyodorkan piring ke arahnya, sepotong besar daging duduk di atasnya. Aku tidak terlalu pandai dalam hal apapun, tapi aku punya keterampilan gila dengan barbecue. Aku membuatnya sendiri. Cobalah. Baiklah. Aku akan melihat seberapa bagus dirimu. Jack menggigit dagingnya. Matanya langsung cerah. Ini rasanya luar biasa. Hah. Tuan muda Jack, ada alkohol di sini. Pada saat ini, Lancelot berjalan juga, senyum terpampang di wajahnya. Dia memberikan sebotol besar alkohol kepada Jack. Terima kasih. Jack menghirup aroma alkohol yang memabukkan sebelum meneguknya. Jelaslah bahwa itu adalah malam yang menggembirakan, terutama bagi para anggota keluarga cabang. Semua dari mereka memiliki senyum siap di bibir mereka. Keesokan paginya, keluarga cabang meminta 5 atau 6 tuan mereka untuk berdebat sebentar satu sama lain sebelum memilih 3 dari mereka. Mereka akan berangkat ke keluarga utama bersama Lancelot dan keluarganya dalam 2 minggu. Sementara itu, Jack pergi ke keluarga cabang lain. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu masuk keluarga cabang lain. Kamu anak nakal, kamu akan menemukan pembalasanmu suatu hari nanti. Suara seorang wanita terdengar dari dalam hutan di sebelah Jack. Karena dia pasti berada dalam jarak yang cukup jauh, itu praktis tidak terdengar jika seseorang tidak memperhatikan. Jika bukan karena indera Jack yang tajam, bahkan dia akan kesulitan menangkap suara itu. Alisnya berkerut. Dia bergegas menuju kedalaman hutan. Di sana, seorang wanita paruh baya dan seorang wanita muda dikelilingi oleh beberapa pria. Yang pertama terengah-engah, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia terluka parah. Namun dia menempatkan dirinya di antara wanita muda dan para pria dengan teguh, memelototi kelompok di depannya. Heh, kamu berlari cukup cepat. Tidak mudah bagi kami untuk mengejarmu di sini. Seorang pria botak tertawa. Tapi kami masih berhasil menangkapmu meskipun kamu akan tiba di tempatmu, katanya. Kamu pasti merasa putus asa sekarang. Sebaiknya kau lepaskan kami. Ayahku akan membuat orang membunuhmu jika dia tahu tentang ini. Wanita muda itu tampak tidak jauh lebih tua dari Sally, mungkin sekitar 17 atau 18 tahun.
Dia menggeram pada 7 atau 8 pria di depannya, menggertakkan giginya. Heh, aku tahu, ayahmu adalah seorang penatua, kan? Pria botak itu tertawa. Dan ibumu adalah istri yang lebih tua. Kalian berdua memiliki posisi yang cukup menonjol. Dia berkata. Sementara itu, nafsu membara di mata pria lain, kumis kecil di atas bibir atasnya. Dia menelan ludah. Patronum, pasangan ibu anak ini cukup tampan. Mereka tangkapan yang bagus. Bab 1194. Pria botak itu tinggi dan kokoh. Dia mengangkat salah satu alisnya setelah mendengarkan Pak Kumis. Hehe, aku suka yang mana? Ayo ambil semuanya dan bawa mereka turun gunung. Pak Kumis tidak senang dengan tanggapannya. Patronum Lanih, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yah, maksud saya, kamu bisa mengambil yang muda. Pria botak itu tersenyum sedih. Oh, begitu. Jadi kamu suka yang lebih tua. Wanita ini, meskipun dia adalah wanita parubaya, dia menjaga tubuhnya dengan baik. Dia bisa dianggap berusia sekitar 30 tahun, hanya kata, mempesona, dapat digunakan untuk menggambarkan auranya secara keseluruhan. Terlebih lagi, dia adalah istri seorang penatua, aku secara alami menyukai tantangannya. Alis wanita parubaya itu menyatu. Dengan gigi terkatup, dia berteriak, baiklah. Aku akan ikut denganmu, tapi biarkan putriku pergi. Mama, apa yang kamu bicarakan? Kami akan menjauh dari mereka. Begitu putrinya mendengar itu, wajahnya tenggelam dan berubah tak sedap dipandang. Dia memegang tangan ibunya dan menentangnya. Konyol, kita bukan lawan mereka, kekuatan tempur mereka lebih kuat dari kita. Lagi pula, mereka punya angka. Semoga saja salah satu dari kita bisa selamat. Wanita parubaya itu sebenarnya merasa tidak berdaya. Hatinya tahu betul bahwa jika pihak lain menajiskannya, kemungkinan besar mereka juga akan membunuh mereka. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan putrinya selamat, dan, jika dia berhasil kembali hidup-hidup, dia mungkin bisa memberitahu ayahnya, sehingga dia bisa membawa beberapa orang dan kembali untuk membalaskan dendamnya. Hahaha, apa menurutmu aku sebodoh itu? Pria botak, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian pergi sama sekali. Jika aku melakukan itu, priamu pasti akan membawa banyak orang dan membalaskan dendammu, bahkan jika kamu tahu priamu tidak akan menjadi lawan bos kami. Pada saat itu, priamu akan menyimpan dendam terhadapku dan itu akan sangat menyebalkan. Setelah silabus terakhir dari kata-katanya dijatuhkan, pria botak itu memberi isyarat dan memerintahkan, bahwa mereka tetapi biarkan mereka hidup-hidup. Kemudian bawa mereka jauh dari sini, tempat ini terlalu dekat dengan desa mereka, dan dari waktu ke waktu, akan menjadi orang-orang dari keluarga White yang lewat di sini. Akan merepotkan jika mereka tahu. Mama, ayo lawan mereka. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, maka kita bisa mengakhiri diri kita di sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka melanggar kita. Gadis remaja itu menatap ibunya dengan gigi terkatup dan suaranya ditentukan. Baik. Wanita parubaya itu mengangguk, tetapi dia berpikir sebaliknya di dalam hatinya, dia tahu dengan jelas bahwa mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan melawan pihak lain sama sekali. Namun, dia masih mengepalkan tinjunya dan menyerang langsung ke arah pihak lain. Tinjunya ditutupi dengan kemilau samar energi Cibiru, sepertinya dia bisa menjadi petarung hebat dari tahap awal tingkat setengah dewa. Haha, masih mau bertarung. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak, dan dengan kecepatan kilat, dia menghindari serangan wanita parubaya itu dengan mudah. Tidak hanya itu, dia membalas dengan tebasan di punggung pihak lain. Sekali lagi, wanita itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Lukanya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Jelas bahwa wanita parubaya itu terluka parah di ronde terakhir, bahwa kecepatannya di ronde ini jauh lebih lambat. Pria botak itu bisa dengan mudah menghindari serangannya. Mama, saat adegan tubuh jatuh di tanah muncul, gadis muda itu berteriak dan bergegas ke arah musuh, berharap untuk meledakkan pria botak itu. Bewahaha, kamu mencoba melawanku. Kamu bahkan tidak berada di alam setengah dewa, bagaimana kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Pria botak itu mencibir pada wanita muda itu dan kemudian mengayunkan tinjunya. Tinjunya langsung menghantam tinju gadis muda itu dan meniupnya beberapa meter jauhnya. Gadis muda itu terbaring terluka di tanah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya.
Hehe, sekarang, kamu tidak mungkin bertarung lagi, kan? Mermaustache terkekeh dan berjalan ke arah wanita paruh baya itu. Sudut mulutnya melengkung ke atas, tersenyum sinis. Bab 1195. Meskipun demikian, pada saat ini, bila udara yang mengerikan memotong udara dan menghantam punggung Tuan Kumis. Bila udara membelahnya menjadi dua, tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Apa-apaan ini? Siapa yang melakukan itu? Pria botak dan yang lainnya dikejutkan oleh serangan mendadak itu, dan mata mereka dengan panik melihat sekeliling untuk melihat penyerang. Itu Jack. Dia berdiri di bawah pohon tidak jauh, dan perlahan dia berjalan ke arah kerumunan dengan pedang halus hitam elegan di genggamannya. Kamu benar sekali. Sangat mudah bertemu dengan White di sini. Jack tersenyum tipis. Dia mendengarkan seluruh percakapan tadi dan menyimpulkan bahwa kelompok orang ini bahkan bukan dari keluarga White. Jack tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, tetapi beraninya mereka menggertak dua orang yang berasal dari cabang keluarga White. Kamu dari keluarga White? Alis pria botak itu berkerut, matanya penuh kesungguhan. Bawahan lain, di sisi lain, berkata, Patronum Lanih, bocah ini masih sangat muda, aku yakin dia tidak sekuat itu. Kita tidak perlu takut padanya. Jika bukan karena serangan liciknya barusan, Tuan Kumis tidak akan mati. Patronum Lanih menggelengkan kepalanya, menyetujui pernyataan bawahan itu. Memang, dia sendirian, tidak ada yang perlu ditakuti. Terutama karena dia masih muda, kecakapan tempur dan status bela dirinya seharusnya tidak kuat. Mama, dia dari keluarga White. Gadis muda, yang terbaring terluka di tanah, bertanya, wajah penuh kebingungan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bangkit dan duduk di tanah. Dia tidak ingat ada orang ini di keluarga White. Aku juga belum pernah melihatnya. Wanita paruh baya itu tercengang dengan situasinya juga. Dia bingung mengapa pria ini membantu mereka, bingung orang ini bilang dia dari keluarga kulit White. Meskipun demikian, pihak lain memiliki nomornya, dan pria ini sendirian. Apakah dia bahkan saingan pihak lain? Hei, bajingan kecil, apakah kamu yakin kamu berasal dari keluarga kulit White? Jangan berani berbohong padaku. Pria botak, yang kebetulan mendengar percakapan antara ibu dan putrinya, mau tidak mau bertanya dengan dahi berkerut. Tentu saja, aku dari keluarga White. Beraninya kau menyerang anggota kami. Kau pasti memiliki keinginan mati. Jack mencengkeram pedang hitam dengan erat di tangannya dan mengayunkan lengannya sedikit ke arah pria botak itu. Kali ini, apa yang terbang keluar dari pedang hitam bukanlah bilah angin sederhana, tetapi dibungkus dengan lapisan energi Qi yang menakutkan dan kuat. Ledakan itu cepat dan dahsyat, kekuatannya 10 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jangan berani-beraninya kamu mengira aku takut padamu. Pria botak itu mendengus dingin dan kemudian dia membalik telapak tangannya, pedang tajam muncul di genggamannya. Dia sangat siap untuk melancarkan serangan. Namun, sebelum dia menggerakkan 1 inci lengannya, dia merasakan sesuatu yang aneh dalam serangan pedang angin Jack. Tidak mungkin, ada rasa energi Qi di dalam serangan itu. Itu adalah serangan tingkat dewa sejati. Apa? Tidak mungkin. Bila angin panjang berbentuk busur yang disematkan dengan energi Qi terbang ke arah mereka. Para pria yang baru saja mengeluarkan senjatanya, setelah mendengar perkataan pria botak itu hampir pipis di celana. Jika pemuda di depan mereka benar-benar berada di tingkat dewa sejati, mereka akan seperti semut di depannya, dan akan dihancurkan dengan mudah. Kita sudah selesai. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka lupa untuk melemahkan serangan dengan teknik apapun. Bila angin yang ditembakkan Jack telah memotong pinggang mereka, memotong mereka menjadi 2. Dengan hanya 1 serangan, ke-7 orang itu terbunuh. Tingkat dewa sejati. Ibu dan anak perempuan itu saling bertukar pandang, kedua murid mereka menunjukkan warna ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa pemuda ini sebenarnya berada di tingkat dewa sejati. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa dalam keluarga cabang White, hanya keluarga kepala yang memiliki kekuatan tingkat dewa sejati, tidak ada orang lain yang mencapai tingkat itu. Bersambung.